Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian kelas 11? Ini sudah pertemuan ketiga di bimbingan TIK. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian dipersilakan untuk berdoa dulu dalam hati. Kemudian jangan lupa untuk selalu 3M, yaitu menggunakan masker jika tidak jika dalam perjalanan. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak. Kalau kita masuk ke materi yang baru, yaitu fungsi left, mid, dan right. Nah, nanti di situs belajar e-learning kita, kalian jangan lupa untuk lakukan absensi. Bapak sarankan untuk pembelajaran hari ini kalian menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian situsnya kalian buka aja, perkecil dulu kameranya. belajar.smarteners.xyz, atau nanti langsung ke halaman loginnya juga boleh. Tinggal pilih login sekarang. Kemudian kalian masukkan NIS kalian dan juga passwordnya yang sudah Bapak bagikan di pertemuan yang lalu. Contohkan akun yang Bapak pinjam. Nah, ini Aditya, hari ini kamu belum absen. Ayo absen dulu. Nah, nanti kalian absen dulu. Seperti biasa, absensinya melalui foto. Tapi Bapak tidak pernah buka fotonya karena tidak bisa dibuka. Mungkin hanya melalui akun admin atau hanya akun kalian saja untuk melihat fotonya. Nah, kalian tinggal tap di dalam pembelajaran. Kemudian pilih di bagian bimbingan TIK-nya. Tap bimbingan TIK. Lalu buka di pertemuan ketiga. Nah, kemudian kita baca dulu fungsi left, mid, dan right-nya. Bapak jelaskan dulu sedikit. Jadi untuk fungsi left, mid, dan right itu adalah fungsi untuk pengambilan sejumlah karakter. Nah, kalau mid dan left itu mengambil karakternya berada di sebelah kiri. Jadi dihitung dari huruf yang paling kiri. Misalnya dari kata rumus. Jadi yang paling kiri adalah R, kemudian huruf kedua adalah U. Ini contoh aja ya. Kemudian huruf ketiga M, huruf keempat U, dan huruf kelima adalah S. Jadi kita bisa mengambil huruf yang ada di sejumlah kata, sejumlah huruf yang ada di dalam sel di dalam Excel. Nah, penulisan sintaknya seperti ini, contoh rumusnya. Kalian nanti perhatikan di dalam Excel WPS kalian atau aplikasi yang terinstall di dalam smartphone kalian. Ada macam-macam, mungkin ada yang pakai WPS kah, ada yang pakai Office atau yang lainnya. Bapak menginstal keduanya supaya nanti mudah untuk menjelaskan di smartphone. Jadi tidak Bapak wajibkan untuk menginstal. Mungkin ada beberapa smartphone kalian yang tidak mendukung software ini. Tapi secara luasnya Bapak jelaskan sedikit bagian yang ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan tanda pisah titik koma. Nah, ini di dalam left ini. Kemudian buka kurung, teksnya atau sel yang mau diambil, sel mana teksnya. Sel itu kan kemarin kita di pertemuan yang lalu, atau mungkin pernah di pembelajaran semester sebelumnya. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Misalnya di bagian ini, selnya adalah B33 atau A33. Selnya aku suka kucing, isinya selnya adalah A33. Kolom A baris ke-33. Ia akan mengambil sejumlah 3 huruf sama dengan left. Kenapa jadi A18 nih? Maksudnya A33, 3. Maka tutup kurung. Yang diambil adalah aku. Isinya adalah aku jadinya. Nah, itu untuk fungsi left. Kalian tinggal baca ini aja. Nanti Bapak jelaskan di Excel prakteknya. Kemudian fungsi mid. Mid ini mengambil
terhitung dari kiri, kemudian diambil sebanyak yang kita inginkan berapa huruf. Misalnya, ini ada lagi contoh, aku suka kucing. Yang diambil dari yang tampil adalah di sini suka. Berarti suka adalah huruf keberapa? Jadi di dalam aku suka kucing, terhitung dari kiri sebanyak dimulai dari huruf ke 5. Nah, jadi spasi dihitung. Sama dengan meet, buka kurung A. A-nya A40, ini bukan A25 ya. Jadi diganti nanti A40 karena dari kata di sini. Kemudian titik koma, tanda pisahnya mungkin ada yang koma karena pengaturannya ada yang Inggris, ada yang pengaturan Indonesia. Jadi mungkin ini baku aja dulu kita pakai titik koma. Kalau gagal pakai titik koma, tanda pisahnya ubah ke koma. Kemudian diambil sebanyak berapa huruf dari kata suka. Kata suka berjumlah 4 huruf. Maka A40, titik koma 5, titik koma 4. Di spasi juga dihitung di dalam karakter. Aku bingung mau menjelaskan pakai kata huruf atau karakter. Jadi kita maksudnya supaya mudah menganggap huruf adalah karakter. Bukan hanya karakter di dalam game ya, permainan. Kemudian berikutnya ada rumus right. Ada fungsi right. Right ini mengambil sejumlah karakter dari kanan. Jadi terhitungnya mulai dari kanan. Kalau yang left dan mid itu terhitung dari kiri. Kalau yang right itu terhitungnya dari kanan. Jadi kita mengambilnya, misalnya aku suka kucing juga. Kemudian di sel A49, kucing itu berapa huruf yang dihitung? Nah, kita hitung aja 1, 2, susah nih. Sebanyak 6 huruf dari kata kucing. Jadi sama dengan right, koma selnya A dari 49, baris A49 ini 34 dikoreksi aja. A49 di koma 6, tutup kurung. Nah, ini untuk pengambilan rumus yang lain. Nah, tadi yang Bapak jelaskan tadi, left A2, maka langsung menjadi satu karakter. Diambilnya cuma satu. Kemudian ada latihan. Nah, yang ini latihannya bukan membuat tabel, tapi tabelnya sudah Bapak buatkan. Kalian tinggal menuliskan rumusnya apa kira-kira di dalam sel C5. C5 itu jawabannya adalah buy. Buy itu berasal dari kata Bayern Munchen. Nah, apa rumusnya? Kalau mengambil dari kiri, maka fungsinya yang dipakai adalah apa. Kemudian di soal kedua, tuliskan fungsi pada kolom D6. D6 adalah hasilnya N dari kata Juventus. Nah, itu huruf keberapa? Dimulai dari huruf keberapa, kemudian sebanyak berapa huruf. Kemudian di soal ketiga, tuliskan fungsi pada kolom E7. Fungsinya yang di kolom E7 itu apa? Yang hasilnya adalah tera. Dasar dari kata barito putra. Nah, kalau sudah dapat, kalian tinggal tuliskan rumusannya di bawah sini. Oh, ternyata kolomnya sudah ditutup. Bapak buka dulu. Pengolah kata edit. Aktif. Oh ya, sudah expired, kita tambahkan waktunya sampai tanggal Nah, ini materinya sudah Bapak ubah.
Kita restart aja. Kita refresh. Apakah masih ada sudah? Nah, jadi kalian tinggal tuliskan jawabannya di sini. Misalnya nomor 1 sama dengan apa? Kemudian nomor 2 sama dengan apa? Kemudian nomor 3 rumusnya sama dengan apa? Nah, seperti itu. Cukup 3 soal untuk materi minggu ini. Nah, untuk Excel-nya, saya jelaskan ini. Contoh Bapak jawab, ambil dulu beberapa huruf dari kiri, 3 karakter kiri dari kata Manchester. Kita pakai left, ke kurung, ambil selnya dari sini. Contoh tabel ini adalah B6, tinggal tab. Kita coba lihat. Nah, di sini ada rumus bantunya, perhatikan. Rumus bantunya di sini adalah koma. Jadi kita gunakan koma. Berapa huruf yang mau diambil? Misalnya Bapak mau ngambil sebanyak 5 huruf. Dan disoalkan 3 huruf aja. Jadi ini Bapak contohkan aja. Kita mengambil sebanyak 5 huruf, lalu kalau sudah di enter. Nah, hasilnya adalah match. Adalah contoh untuk mengambil sejumlah huruf yang berada di sebelah kiri. Dan kita ambil lagi dari Dinamo Kiev. Kita ambil menggunakan rumus kanan. Jadi jangan lupa sama dengan dulu. Baru right, ke kurung, pilih selnya dari Dinamo Kiev, koma. Numcarnya berapa jumlah huruf yang mau diambil? Misalnya Bapak mau ngambil 4 huruf. Hasilnya nanti adalah, tutup kurung jangan lupa, di enter, hasilnya adalah Kiev. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Kalian nanti coba praktekkan sendiri. Kalau tidak ada aplikasinya, nanti join aja sama kawan yang bisa menggunakan aplikasi ini. Atau kalian, cukup mudah ini sebenarnya soalnya, tinggal membayangkan kira-kira apa rumusnya, selesai tugasnya. Nah, itu saja pembelajaran kali ini. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.